Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori produksi. Produksi merupakan kegiatan utama dalam perekonomian yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa dalam konteks ekonomi mikro. Teori produksi digunakan untuk memahami bagaimana produsen mengubah input menjadi output secara efisien. Dengan memahami teori ini, pelaku usaha dapat mengambil kebijakan, dapat mengelola pelaku usaha dan pengambil kebijakan dapat mengelola sumber daya secara optimal. Konsep dasar teori produksi. Teori produksi adalah konsep dalam ekonomi yang membahas bagaimana produsen mengubah input seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan menjadi output berupa barang atau jasa. Proses ini dijelaskan melalui fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah input dan output. Dalam jangka pendek, beberapa input bersifat tetap, sedangkan dalam jangka panjang semua input bisa diubah. Teori ini juga mencakup hukum hasil yang menurun, yaitu ketika penambahan input menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Tujuan utama produksi adalah mencapai efisiensi, yaitu menghasilkan output maksimal dengan input yang biaya minimal. Tujuan produksi. Tujuan produksi dalam kegiatan ekonomi adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Melalui proses produksi, produsen berupaya menciptakan nilai guna yang lebih tinggi dari bahan mentah atau setengah jadi, sehingga menjadi produk akhir yang bermanfaat bagi konsumen. Selain itu, produksi juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dari hasil penjualan barang dan jasa tersebut. Di sisi lain, kegiatan produksi turut membuka lapangan kerja karena membutuhkan tenaga manusia dalam prosesnya, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Lebih jauh lagi, peningkatan kegiatan produksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena meningkatnya pendapatan, investasi, serta perputaran barang dan jasa di pasar. Oleh karena itu, produksi memegang peran penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Pelaku produksi. Pelaku produksi adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum, pelaku produksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, rumah tangga produsen.
atau perusahaan, yaitu pihak yang secara langsung melakukan proses produksi dengan mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa. Kedua, pemerintah yang juga berperan sebagai produsen terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga, koperasi, yakni badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan kegiatan produksi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Keempat, BUMN, badan usaha milik negara, yang dimiliki dan dikelola oleh negara untuk memproduksi barang atau jasa yang strategis bagi kepentingan masyarakat luas. Kelima, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang berperan penting dalam sektor produksi terutama di tingkat lokal dan daerah. Semua pelaku ini memiliki peran penting dalam menciptakan ketersediaan barang dan jasa, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hubungan produksi dengan konsumsi dan distribusi. Produksi memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsumsi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Produksi merupakan titik awal dari proses ekonomi, yaitu kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Tanpa adanya produksi, tidak akan ada barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Setelah barang dan jasa diproduksi, mereka harus didistribusikan agar dapat sampai ke tangan konsumen. Disinilah peran distribusi jadi penting, yaitu sebagai jembatan antara produsen dan konsumen melalui saluran distribusi seperti pedagang, agen, atau lembaga distribusi lainnya. Sementara itu, konsumsi adalah tujuan akhir dari produksi. Karena barang dan jasa yang dihasilkan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi. Apabila produksi tidak sesuai dengan kebutuhan konsumsi, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian seperti kelebihan atau kekurangan barang. Oleh karena itu, ketiga kegiatan ini, produksi, distribusi, dan konsumsi, saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem ekonomi yang saling mendukung agar kegiatan ekonomi berjalan lancar dan efisien. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan segala sumber daya yang digunakan dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Secara umum, faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan.
Tanah mencakup semua sumber daya alam yang tersedia di bumi, seperti lahan, air, hutan, dan hasil tambang yang berfungsi sebagai tempat dan bahan baku dalam produksi. Tenaga kerja adalah kemampuan fisik maupun mental manusia yang digunakan dalam proses produksi, baik tenaga kerja terdidik, terlatih maupun tidak terlatih. Modal merupakan alat buatan manusia yang digunakan untuk membantu proses produksi, seperti mesin, alat kerja, gedung, dan kendaraan. Sementara itu, kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengorganisasikan, mengelola, dan mengambil risiko dalam menggabungkan seluruh faktor produksi secara efisien. Keempat faktor ini saling melengkapi dan menjadi kunci keberhasilan dalam proses produksi barang dan jasa. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara jumlah input, faktor-faktor produksi yang digunakan dengan jumlah output barang atau jasa yang dihasilkan. Fungsi ini menggambarkan seberapa besar output yang dapat dihasilkan dari kombinasi input tertentu dalam proses produksi. Dalam ekonomi, fungsi produksi biasanya dituliskan dalam bentuk matematis, seperti Q sama dengan F dalam kurung L. Nah, Q sama dengan F dalam kurung L K. Q sama dengan F dalam kurung L K, di mana 3Q adalah jumlah output, 3L adalah jumlah tenaga kerja, dan 3K adalah jumlah modal. Melalui fungsi ini, produsen dapat menganalisis efisiensi penggunaan input, menentukan jumlah produksi yang optimal, serta memperkirakan dampak dari perubahan salah satu input terhadap total output. Selain itu, fungsi produksi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan produksi, penentuan biaya, dan strategis peningkatan produktivitas. Dengan memahami fungsi produksi, perusahaan dapat merancang sistem produksi yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Dan di sini terdapat kurva produk total. Kurva total produk menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan, misalnya tenaga kerja, dan total output yang dihasilkan. Kurva ini biasanya berbentuk cekung pada awalnya, kemudian melandai dan bisa juga menurun setelah mencapai titik tertentu. Selanjutnya, kurva produk rata-rata. Kurva produk rata-rata menunjukkan bagaimana output per unit input berubah seiring dengan perubahan jumlah input. Kurva produk rata-rata biasanya naik pada awalnya, mencapai titik maksimum dan kemudian menurun. Terakhir, kurva produk marginal. Kurva marginal produk menunjukkan bagaimana tambahan output berubah
seiring dengan perubahan jumlah input. Kurva marginal produk biasanya naik pada awal, mencapai titik maksimum, dan kemudian menurun hingga mencapai nol dan bahkan menjadi negatif. Hukum-hukum produksi. Dalam teori produksi, terdapat beberapa hukum penting yang menjelaskan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Salah satu yang paling dikenal adalah hukum yang menurun, Law of Diminishing Return, yang menyatakan bahwa jika suatu faktor produksi terus ditambah sementara faktor lainnya tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input akan semakin menurun setelah mencapai titik tertentu. Hukum ini berlaku dalam jangka pendek dan menunjukkan batas efisiensi penggunaan input. Selain itu, terdapat hukum skala hasil, Law of Returns to Scale, yang berlaku dalam jangka panjang ketika semua input dapat diubah. Hukum ini menggambarkan bagaimana perubahan input secara proporsional memengaruhi output yang dapat berupa skala hasil meningkat, increasing return to scale, yang skala hasil tetap, constant return to scale, atau skala hasil menurun, decreasing return to scale. Selanjutnya, ada pula hukum substitusi, yaitu prinsip bahwa satu faktor produksi dapat menggantikan faktor lainnya dalam batas tertentu tanpa mengurangi output. Misalnya, penggunaan mesin menggantikan sebagian tenaga kerja. Hukum-hukum ini membantu produsen dalam membuat keputusan produksi yang efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah kondisi di mana suatu proses produksi mampu menghasilkan output maksimal dengan penggunaan input seminimal mungkin, atau menghasilkan output tertentu dengan biaya serendah mungkin. Efisiensi ini menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan atau produsen dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Terdapat dua jenis efisiensi dalam produksi, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis terjadi jika produsen mampu menghasilkan output sebanyak dari sejumlah input tertentu tanpa pemborosan. Sementara efisiensi ekonomis tercapai jika produsen tidak hanya efisiensi secara teknis, tetapi juga menggunakan kombinasi input yang paling murah atau paling hemat biaya. Dengan mencapai efisiensi produksi, perusahaan
perusahaan dapat meningkatkan daya saing, mengurangi pemborosan, serta menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, efisiensi menjadi salah satu tujuan utama dalam manajemen dan strategi produksi. Implikasi teori produksi dalam dunia nyata. Implikasi teori produksi dalam dunia nyata sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi, baik dalam skala perusahaan maupun kebijakan pemerintah. Dalam praktik bisnis, teori produksi membantu perusahaan menentukan kombinasi input yang paling efisien untuk menghasilkan output maksimal, sehingga dapat menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Melalui pemahaman terhadap fungsi produksi dan hukum hasil yang menurun, perusahaan dapat merencanakan alokasi tenaga kerja, modal, dan bahan baku secara optimal, serta mengetahui batas kemampuan produksi agar tidak mengalami pemborosan atau penurunan produktivitas. Selain itu, teori produksi juga berperan dalam perencanaan jangka panjang melalui konsep skala hasil. Perusahaan dapat menentukan strategi ekspansi, seperti kapan saat yang tepat untuk menambah kapasitas produksi atau memperbesar skala usaha. Dalam dunia industri, teori ini digunakan untuk mengukur efisiensi produksi, mengembangkan teknologi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas output. Sementara itu, di tingkat makro, pemerintah dapat menggunakan teori produksi untuk menyusun kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor real, mengatur distribusi sumber daya, serta merancang pelatihan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, teori produksi tidak hanya berfungsi sebagai teori teoritis, tetapi juga memberikan landasan praktis dalam meningkatkan kinerja atau kinerja ekonomi secara keseluruhan. Terakhir, kesimpulan. Teori produksi adalah bahwa produksi merupakan proses penting dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengubah input menjadi output guna memenuhi kebutuhan manusia. Teori ini menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dengan hasil produksi yang diperoleh melalui fungsi produksi, hukum-hukum produksi, serta konsep efisiensi. Teori ini memberikan panduan bagi produsen untuk mengelola sumber daya secara optimal agar dapat menghasilkan barang atau jasa
yang dengan cara yang paling efisien dan menguntungkan. Dengan memahami teori produksi, pelaku ekonomi dapat membuat keputusan yang lebih rasional dalam mengatur proses produksi, merencanakan pertumbuhan usaha, dan meningkatkan produktivitas. Teori ini juga menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan industri, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Itulah penjelasan materi teori ekonomi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.